Satgas TPPO gagalkan 5 warga Sulut ke Thailand dan Kamboja. Bea Cukai amankan 3,2 juta batang rokok ilegal. Ratusan siswa SMP Negeri 2 Air Madidi diduga keracunan usai konsumsi MBG. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah rangkuman informasi menarik dalam Sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinantoan. Inilah Kompas Sepekan selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Sulawesi Utara kembali menggagalkan keberangkatan 5 korban TPPO di Bandara Samratulangi, Manado. Kelima calon pekerja migran Indonesia ilegal tersebut akan diberangkatkan menuju ke Thailand dan Kamboja. Kelima korban TPPO tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju Thailand dan Kamboja. Mereka berasal dari Kota Bitung, Tomohon, dan Minahasa Utara. Sebelumnya mereka dihentikan Polsek Bandara Samratulangi Manado berkat adanya laporan dari keluarga terkait keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja sebagai scammer dan judi online. Dasar pencekatan polisi berawal dari kecurigaan petugas saat menemukan dokumen perjalanan yang tidak jelas dan jawaban yang berbelit-belit. Setelah dilakukan pemeriksaan, para korban dugaan TPPO ini langsung diamankan. Ini kami gagalkan berdasarkan pantauan langsung atau monitoring yang setiap hari dilakukan oleh personil Polsek Bandara yang tadi pagi awalnya mencurigai 2 orang yang dicurigai sebagai PMI ilegal karena dari pengalaman yang telah pemantauan kita lakukan, jadi kami sudah mempunyai ciri-ciri tersendiri ya bagi warga yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai PMI ilegal. Dalam kurun waktu 6 bulan ini, total penggagalan keberangkatan korban TPPO yang akan berangkat ke Kamboja dan Thailand ada 15 perempuan dan 32 laki-laki. Polisi di bandara terus meningkatkan pengawasan di area bandara termasuk terminal, pintu keluar, dan area lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Polda Sulawesi Utara resmi menahan seorang ASN di Polda Sulut atas dugaan kasus korupsi dana lidik sidik tahun anggaran 2019 di Direktorat Kriminal Khusus. Diketahui oknum ASN ini merugikan negara senilai 1,3 miliar rupiah. Polda Sulawesi Utara melalui penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus resmi menahan oknum ASN Polda Sulut atas dugaan kasus korupsi dan lidik sidik tahun anggaran 2019 di tubuh Direktorat Kriminal Khusus sendiri. Tersangka CG yang diketahui masih aktif sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Polda Sulut secara dengan sengaja telah menyelewengkan uang negara sebanyak 1,3 miliar rupiah. Keluar dari ruangan pemeriksaan penyidik selama 4 jam, CG yang sudah memakai baju orange, setelan topi putih dan kacamata langsung dikawal oleh petugas menuju ruangan tahanan Polda Sulut. Pada hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersangka untuk kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Polda Sulawesi Utara yang dilakukan oleh bendahara dengan atas nama CSG ya, yang saat ini setelah kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan kita lakukan pemeriksaan kesehatan, dan saat ini yang bersangkutan sudah kami masukkan di dalam tahanan untuk mengikuti kegiatan proses berikutnya. Kasus ini menjadi perhatian karena beliau waktu itu menjabat sebagai bendahara di Reskrim Khusus, di mana beliau disangka telah menggelapkan dana DIPA
sidik lidik di Reskrim Khusus Polda Sulut tahun anggaran 2019. Jadi kasus ini sudah sekitar hampir 6 tahun. Jadi beliau sudah diperiksa sejak tahun 2020 dan sekarang dari pihak penyidik mengambil kesimpulan beliau harus ditahan, meskipun tadi pemeriksaan sebenarnya darah dari beliau naik 180/100. Tapi kesimpulannya tetap harus ditahan. Upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi masih terus dilakukan oleh Polda Sulut agar Sulawesi Utara bersih dan bebas dari praktik korupsi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo resmi menetapkan 5 petambang sebagai tersangka atas kasus dugaan pengeroyokan dan pengancaman terhadap anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Penyidik di Reskrimum Polda Gorontalo langsung menindaklanjuti dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap Ketua Komisi 2 anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pemeriksaan dan bukti penggalan video, dugaan pengeroyokan dan pengancaman, 5 warga yang diduga petambang ini pun kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka dijerat dengan unsur pidana pengeroyokan dan pengancaman kepada Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. Dugaan pengeroyokan dan pengancaman ini pun diketahui terjadi di kantor Nasdem Provinsi Gorontalo pada Kamis 27 November 2025. Kejadian ini diduga buntut inspeksi mendadak yang dilakukan korban di lokasi pengelolaan hasil tambang emas milik warga di Bone Bolango. Para petambang mengaku kecewa dengan pernyataan korban di media sosial yang dinilai menyudutkan mereka soal dampak lingkungan dan kesehatan dari aktivitas pengelolaan tambang tersebut. Untuk kali ini memang benar sudah dilakukan penahanan kepada 5 orang terduga. Seperti 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, untuk sampai hari ini sudah 5 orang. Dan mungkin kalau ada pengembangan atau apa bisa bertambah. Tapi untuk sampai hari ini 5 orang. Itu untuk 5 tersangka, sebagian ada dari penambang dan yang lainnya masih dalam pengembangan juga. Untuk ancaman pidana dikenakan pasal 170 sama 335. 170 pengeroyokan sama pengancaman. Kelima tersangka pun kini resmi ditahan di ruang tahanan Mapolda Gorontalo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan kelengkapan berkas perkara. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, tim gabungan dari Quick Response 8, Kodaeral 8, Bea Cukai Manado, dan KSOP Manado berhasil menggagalkan pengiriman minuman keras tradisional jenis cap tikus yang diduga hendak dibawa dari Pelabuhan Manado menuju Ambon menggunakan kapal penumpang Permata Obi. Tim gabungan bersama Kodaeral 8 berhasil menggagalkan upaya pengiriman ribuan botol minuman keras tradisional jenis cap tikus lintas provinsi. Minuman keras tersebut diamankan petugas dari kapal penumpang Permata Obi yang hendak berangkat dari Pelabuhan Manado menuju Ambon, Provinsi Maluku. Dalam konferensi pers yang berlangsung di markas Kodaeral 8 Senin siang, ratusan botol miras tersebut diamankan dari KM Permata Obi pada Minggu 30 November 2025. Wakil Komandan Kodaeral 8 Laksamana Pertama TNI Tony Herdianto bilang, adapun ribuan liter miras jenis cap tikus tersebut dikemas dalam botol plastik air mineral ukuran 600 ml dan 1,5 liter. Dengan rincian 17 dos cap tikus ukuran 600 ml, 3 dos cap tikus ukuran 1,5 liter, dan 24 karun cap tikus dengan berbagai ukuran yang setelah ditotal sebanyak 1.033 liter. Diperkirakan nilai barang temuan tersebut mencapai Rp62.010.000 dan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp104 juta lebih. Total keseluruhan minuman keras tradisional jenis cap tikus 1.033,5 liter. Total nilai barang temuan Rp62.010.000. Total potensi kerugian negara yang diakibatkan Rp140.383.500. Barang bukti hasil penyelidikan tim gabungan setelah dilakukan pembongkaran di Mako Kodaeral 8
selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai dengan kewenangannya di kantor Bea Cukai Kota Manado. Temuan minuman keras jenis cap tikus ini tidak sesuai dengan aturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Mengingat peredaran minuman beralkohol tanpa izin dapat merusak kehidupan bersosial dan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban pada masyarakat. Selanjutnya terhadap temuan barang ini akan diproses hukum lebih lanjut oleh Bea Cukai Manado. Yani Mika Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Bea Cukai amankan 3,2 juta batang rokok ilegal. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sepekan, saudara. Warga binaan kasus terorisme di Lapas Kelas 2 Palu, Ihsanuddin, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosesi digelar di Aula Lapas Palu pada Kamis siang. Satu narapidana tindak pidana terorisme mengajukan diri untuk mengikuti prosesi ikrar setia NKRI. Warga binaan itu bernama Ihsanuddin, pria kelahiran Kuningan yang ditangkap pada tahun 2023 lalu oleh Satuan Detasemen Khusus 88. Menjalani persidangan di Jakarta, kini berada di Lapas Kelas 2A Kota Palu. Ihsan mengucapkan sumpah ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ada 8 pernyataan di hadapan saksi dari pejabat terkait. Setelah membacakan surat pernyataan, Ihsan hormat dan mencium bendera merah putih. Kemudian prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan setia NKRI bersama saksi-saksi. Usai proses itu, Ihsan mengajak warga lainnya yang masih menganut paham terorisme untuk kembali setia kepada NKRI. Mari kita bergabung kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa negara ini menyediakan dan memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan syariat Islam dengan leluasa. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kota Palu, Makmur, bilang selama 3 bulan menjalani hukum di Lapas Palu, Ihsan tetap mendapatkan program pembinaan yang sama dengan warga binaan lainnya. Pembinaan yang kami lakukan terhadap warga binaan ini seperti biasa kami lakukan pendekatan, komunikasi, dan alhamdulillah dia bisa kembali mengucapkan ikrar pada hari. Dan kami tidak pernah memaksakan dia, tapi memang dialah yang diinisiatif sendiri, membuka diri, justru bahasanya kapan dan kalau bisa Pak lebih cepat lebih bagus. Nah itu bahasanya kepada kami. Dan karena mulai hari ini dia berikrar, otomatis semua hak sebagai warga binaan kita bisa berikan. Ihsanuddin adalah terpidana terorisme yang divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan saat ini masih memiliki sisa masa hukuman sekitar 3 tahun. Ihsan disebut terafiliasi dengan Jaringan Negara Islam Indonesia NII. Aldrim Tahara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Polres Minahasa Tenggara akhirnya berhasil menangkap 10 terduga pelaku kericuhan di Desa Watulinei, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Proses pengembangan kasus di lapangan masih terus berlanjut demi memberikan rasa aman warga antar dua desa yang berseteru. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan 10 orang yang ditangkap menjadi tersangka dalam perkelahian kelompok antar Desa Watulinei dan Desa Malompar, Kecamatan Belang, Minggu 30 November 2025 dini hari. Ke-10 tersangka yaitu 3 orang terkait pelemparan, kemudian 2 orang membawa senjata tajam, dan 5 orang membuat senjata tajam seperti panah wire dan lain-lain. 3 tersangka terkait pelemparan dikenakan pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP sub pasal 406 KUHP diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan pasal 406 diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian terkait 5 tersangka yang membuat senjata tajam jenis panah wire, sesuai hasil pemeriksaan bahwa mereka mempersiapkan alat untuk melakukan tindakan perkelahian kembali di lain waktu.
Kapolres juga menghimbau demi berjalannya proses penegakan hukum agar masyarakat juga lebih bijak menggunakan sarana komunikasi di seluruh platform media sosial, serta wajib menjaring sebaran isu hoaks yang memecah belah persatuan kerukunan di tanah bumi nyiur melambai. Kami sampaikan kembali situasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya di Melompar, Pailang, Batu ini sudah kondusif, aman. Jadi kami berharap masyarakat tidak ada yang bisa, ya, dan berpesan juga tidak ada yang terprovokasi baik media sosial, ya, maupun dari ajakan-ajakan melalui sarana komunikasi. Ya, sebagian yang kami dapatkan kemarin yang disampaikan Pak Kabid Humas tadi, ada 2 orang yang mengaku bahwa saja ini merupakan orang luar dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini sebagai garis besar bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara itu cinta damai, ya, tidak ada yang pengen ribut-ribut, ya, artinya ini sudah disusupi. Nah, ini kami meminta kepada masyarakat tidak mudah terprovokasi. Proses penyelidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam aksi kericuhan tersebut. Warga kedua desa juga dihimbau jangan terprovokasi dan percaya dengan isu-isu yang memecah belah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, tim penindakan Bea Cukai Pantoloan meringkus 2 terduga pelaku penyuplai rokok ilegal di Palu dan Sigi. Dari tangan kedua orang tersebut, petugas berhasil mengamankan 3,2 juta barang rokok ilegal. Kedua tersangka masing-masing berinisial J dan RJS yang diduga sebagai penyuplai rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tengah. Keduanya diamankan di Desa Baliase, Kabupaten Sigi, sebelum akhirnya resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sigi untuk proses hukum lebih lanjut. Kepala Bea Cukai Pantau Peredaran Krisna Wardana bilang, pengungkapan kasus ini bermula dari temuan petugas di lapangan yang menemukan peredaran rokok tanpa pita cukai. Temuan tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah pada keberadaan kedua terduga pelaku. Karena saya juga tahu, karena awalnya semua pengungkapan ini juga yang paling sederhana, yaitu ketika dari bapak-bapak rekan-rekan yang merokok rokok ilegal ini. Kami ungkapkan terus-menerus sampai akhirnya kami bisa menemukan pelaku besarnya. Jadi kami punya tetangga atau punya keluarga yang mengkonsumsi rokok ini atau berjualan rokok ini di warung-warung tolong dikasih tahu untuk tidak melakukan kegiatan penjualan rokok ilegal ini. Betul, karena kami pertama mengungkap ini dari Kota Palu. Dari Kota Palu kami mengungkap ini dari yang paling kecil tadi saya bilang, dari perokok orang berkembang terus, ternyata lokus atau tempat penimbulannya ada di wilayah Kabupaten Sigi. Kebetulan Sigi dan Palu kami berbatasan dekat, ya. Jadi kalau dihitung jaraknya mungkin tidak sampai 1 jam, tadi perjalanan hanya sekitar 30 menit, 40 menit. Dan itu mungkin dimanfaatkan oleh pelaku karena situasi di Sigi mungkin sedikit lebih sepi daripada di Kota Palu. Tapi alhamdulillah kami sampaikan bahwa petugas Bea Cukai Pantoloan bisa mendeteksi hal ini dan kami bisa melakukan pengungkapan kegiatan pelanggaran di bea cukai ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, proses hukum selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sigi. Kepala Kejari Sigi Arya Roshid bilang bahwa pihaknya akan memproses keduanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka beserta barang bukti yaitu berupa rokok, yang mana rokok ini tidak ada buktinya. Ini 3,2 juta batang, rugikan negara sekitar 3,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sigi ini melalui bidang tindak pidana khusus dengan Bea Pantoloan berhasil mengungkap peredaran 3,224 ribu batang rokok ilegal yang beredar tanpa dilengkapi pita cukai di wilayah Kabupaten Sigi. Dalam penanganan perkara ini ditetapkan 2 tersangka berinisial J umur 42 tahun dan RJS berumur 25 tahun.
Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar yang ditangani Bea Cukai Pantoloan dalam beberapa bulan terakhir. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai yang dinilai merugikan negara sekaligus mempengaruhi pasar rokok legal. Bea Cukai juga menghimbau masyarakat untuk turut berperan dengan tidak membeli, menjual maupun mengedarkan produk ilegal karena selain melanggar hukum, aktivitas tersebut berdampak langsung pada penerimaan negara. Rolis Muklis, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo membekuk 3 pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kota Gorontalo. Mereka kini telah ditetapkan tersangka. 2 tersangka diketahui ibu dan anak, serta 1 lainnya sebagai bandar. Bulan Juli 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo berhasil membekuk seorang ibu rumah tangga di Kota Gorontalo berinisial HT yang diduga nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Saat penggerebekan berlangsung, polisi mendapati 4 paket sabu siap edar. Sementara 2 pelaku masing-masing berinisial FA dan AF berhasil kabur, termasuk anak kandung dari tersangka yang ditangkap. Meski sempat kabur ke Maluku Utara, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Kota Manado. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka HT atau ibu kandung dari salah seorang tersangka. Tersangka HT pun sudah lebih dulu dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Sementara 2 tersangka lain kini menyusul ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa lebih dari 300 mg sabu, alat hisap sabu, serta telepon genggam milik pengedar. Dari hasil penyelidikan, narkotika jenis sabu yang diedarkan di Gorontalo ini diduga berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Kemarin jadi yang dapat ketangkap cuma 1. Kebetulan pelaku yang ketangkap ini inisial HT, yaitu ibunya salah satu dari pelaku yang ada di sini, inisial FA. Jadi ibunya ini juga ikut serta dalam penjualan barang-barang tersebut, barang-barang narkoba. 2 pelaku ini masih dalam tahap percobaan. Artinya yang bersangkutan masih menjalani hukuman pada saat ditangkap atau pada saat melakukan pengedaran atau mengedarkan narkoba pun dia masih sesungguhnya dia masih dalam proses pengawasan, masih dalam tahap percobaan. Sebagai gambaran kepada teman-teman bahwa yang menjadi saya sebut sebagai leader lah barangkali, sebagai leader itu adalah atas nama AF alias On, ya. Itu yang menjadi pemilik barang asal di sini di Gorontalo. Mirisnya, salah satu tersangka pun diketahui nekat kembali menjadi pengedar saat masih menjalani masa percobaan usai bebas dari lapas. Ketiga tersangka kini terancam hukuman pidana hingga 20 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Informasi ratusan siswa SMP Negeri 2 Ermadidi diduga keracunan usai konsumsi MBG. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sepekan, kita ke Sulawesi Utara. Saudara, ratusan siswa di SMP Negeri 2 Ermadidi, Kabupaten Minahasa Utara diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi paket makanan bergizi gratis. Sejumlah siswa dilarikan ke rumah sakit dengan keluhan sakit perut dan diare. Sejumlah siswa dan guru di SMP Negeri 2 Ermadidi diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi paket makanan bergizi gratis dari salah satu SPPG yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara. Dugaan keracunan ini bermula dari laporan yang masuk ke pihak SMP Negeri 2 Ermadidi pada Rabu malam, di mana sejumlah siswa dilarikan ke sejumlah rumah sakit akibat mengalami gejala mual, sakit perut hingga diare. Pihak sekolah mendata terdapat 188 orang baik siswa dan guru yang dilaporkan mengalami gejala sakit perut setelah sebelumnya di siang hari mengkonsumsi paket MBG. Sakit perut, sakit kepala, pusing, mual. Itu gejala-gejala yang mereka alami. Data dari SMP berapa banyak Bu yang
terdeteksi itu 100 lebih, yang dirawat sekitar 40-an, yang rawat jalan itu yang sekitar 100-an. Nah Bu, setelah kejadian itu langkah dari penanganan dari sekolah seperti apa? Masih terimakah MBG atau tidak? Sudah tidak. Mulai kemarin mereka sudah tidak mendistribusi lagi ke sekolah kami. Dikonfirmasi terpisah salah satu rumah sakit yakni RSUD Maria Walanda Maramis yang merawat siswa SMP Negeri 2 Air Madidi mendata terdapat 17 orang yang dilarikan ke rumah sakit tersebut. Diagnosa tim medis 9 orang harus menjalani rawat inap, sementara sisanya 8 orang sudah diberi penanganan dan diperbolehkan pulang. Pasien-pasien yang dari SMP Negeri 2 Air Madidi ini itu mulai datang ke Rumah Sakit Walanda Maramis itu hari Rabu malam, itu kalau tidak salah sekitar jam 9 lewat itu mulai datang ke IGD kami di depan dengan keluhan bervariasi sebenarnya, cuman keluhan utama itu rata-rata sakit perut. Lalu itu dari 17 pasien sampai dengan kemarin kan dia waktu hari Rabu itu, hari Rabu malam sampai dengan Kamis pagi itu sebenarnya cuma 11, lalu di hari Kamis ketambahan 6, jadi total yang kami rawat itu ada 17 orang. Pantauan Kompas TV, sejumlah siswa masih dirawat di rumah sakit dengan selang infus masih terpasang. Di pulang sekolah. Siang berarti ya, oke. Apa yang adik rasakan? Sakit sekali tuh. Terus tepuru putar-putar begitu dan dia sakit. Perut habis dia putar-putar, baganti di kiri, ikannya di atas dan di bawah. Oke. Adik ingat menu apa yang dimakan pada saat hari itu? Ayam dengan sayur Walter dengan kol, buah anggur dengan tempe. Tapi waktu merasakan mengonsumsi makan itu rasanya normal atau enggak ada misalnya kayak seperti tercium aroma basi? Aman ya, maksudnya waktu dirasa, tapi beberapa jam kemudian mulai ada gejala. Siswa korban dugaan keracunan MBG dari SMP Negeri 2 Air Madidi ini sempat dirawat di beberapa rumah sakit, di antaranya RSUD Maria Walanda Maramis, RSU Gemim Tonsea, RS Hermana Lembean, Rumah Sakit Sentra Medika, serta Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung. Yani Mikesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Air Madidi Atas di Kabupaten Minahasa Utara juga dihentikan sementara usai adanya dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima makan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Air Madidi. Pihak Badan Gizi Nasional masih menunggu hasil uji laboratorium BPOM. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulut Gorontalo mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Air Madidi Atas usai adanya insiden dugaan keracunan siswa di SMP Negeri 2 Air Madidi setelah mengkonsumsi paket MBG pada Rabu 26 November 2025 lalu. Penghentian sementara operasional SPPG ini terhitung 27 November 2025 sembari menunggu hasil uji laboratorium BPOM terhadap sampel makanan pada saat kejadian. Kepala KPPG Sulut Go, Billy Kere bilang pihaknya fokus memantau perkembangan para pasien yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Minahasa Utara sebagai dampak dugaan keracunan makanan. Untuk SPPG Air Madidi Atas, kami sudah mengambil langkah menghentikan sementara operasional. Tentunya yang kami lakukan adalah mengevaluasi sambil kami menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan POM terkait dengan sampel makanan yang didistribusikan pada hari kejadian. Kami tentunya mengevaluasi SOP yang ada di SPPG. Semua SPPG, bukan hanya SPPG yang ada di Air Madidi Atas. Menjadi langkah kami agar supaya SOP itu benar-benar dijalankan dengan antisipasi hal-hal yang terjadi kejadian hari Rabu. Sementara pihak SPPG Air Madidi Atas menyebut dari 17 sekolah dan ribuan siswa yang menjadi sasaran, hanya satu sekolah yakni SMP Negeri 2 Air Madidi yang melaporkan adanya siswa serta guru yang mengalami gejala sakit perut, mual dan diare pada Rabu 26 November lalu. Sementara 16 sekolah lainnya tidak terdapat laporan serupa.
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Air Madi di Atas Brian Welong bilang, proses pembuatan MBG hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah dilakukan sesuai prosedur dari BGN, termasuk kewajiban tes food berlapis dari Kepala SPPG, ahli gizi, asisten lapangan, hingga koki yang bertugas juga dilakukan. Saat ini pihak dapur tengah menunggu hasil uji laboratorium BP POM untuk memastikan penyebab keracunan para siswa dan guru di SMP Negeri 2 Air Madidi. 17 sekolah dan 2.792 penerima manfaat, kami hanya mendapatkan informasi di SMP 2 saja yang mendapatkan gejala, sakit perut, mual, seperti itu. Hanya dari SMP 2 saja. Itu dimasak sama? Dimasak, iya, menunya sama. Menunya dia sama seperti dengan Sampiri, Tanggari, Sawangan. Jadi seperti itu sama. Setelah kejadian ini, apakah ada upaya penelusuran internal dari dapur? Nah, kita kan sebelum distribusi juga kita ada simpan sampel. Nah, jadi sampel itu setelah ada kasus begini, sampelnya kita kasih bawa ke BPOM dan Dinas Kesehatan. Jadi akan diperiksa untuk sampel. Jadi menunggu hasil di hari Senin. Nah, jadi kita tinggal menunggu hasil untuk hasil dari sampelnya. Pengoperasian SPPG Air Madi di Atas menunggu hasil uji laboratorium BP POM dan diketahui SPPG Air Madi di Atas merupakan dapur MBG yang baru beroperasi bulan Oktober lalu dengan sasaran 2.792 siswa yang melayani di 17 sekolah. Yan Mika Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, distribusi bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BPTS Kesra terus berlangsung di kantor pos seluruh Indonesia. Di Manado, pelayanan terhadap keluarga penerima manfaat atau KPM disabilitas menjadi prioritas oleh petugas. Seperti inilah suasana di kantor pos cabang utama Kota Manado di hari ke-13 penyaluran BLTS Kesra. Sejak pagi, ratusan warga telah berkumpul dan antri di loket khusus distribusi BLTS Kesra. Petugas terpaksa harus mengatur proses antrian KPM karena banyaknya warga penerima yang berkumpul. Dalam proses penyaluran BLTS Kesra, KPM menyandang disabilitas menjadi prioritas untuk dilayani lebih awal tanpa harus mengantri. Nampak sejumlah warga berkebutuhan khusus dibantu oleh seorang petugas menjalani proses penerimaan BLTS Kesra hingga selesai. Warga mengaku senang karena tidak perlu waktu lama, mereka sudah bisa menerima dana BLTS Kesra sebesar Rp900.000. Kalau menurut saya punya perasaannya senang sekali karena selama kita ada sumbangan baru ini kali saya terima. Iya. Rencana Pak mau dipakai untuk apa Pak? Ya saya dipakai untuk saya makan. Ya mungkin supaya kos begitu. Oh berarti tinggal masih di kos. Iya bagus. Dan daerah mana? Senang sekali Pak. Senang sekali. Ya karena baru merasakan artinya dan sumbangan dari pemerintahan. Pemerintah. Itu. Makanan, Apa lagi? Ya susu. Beli susu. Oke. Oh, ini merayakan Natal, Nak? Kristen. Oh, Kristen. Nah, untuk Natal gimana? Ini boleh mau beli akan baju begitu? Baju baru. Oh, beli baju baru. Jadi intinya Ibu senang ya dapatnya? Tuhan baru ini kali. Pihak kantor pos mengklaim untuk warga penerima manfaat penyandang disabilitas sudah ditugaskan petugas khusus untuk mengantar langsung ke rumah penerima masing-masing. Namun sejumlah warga disabilitas masih ada yang datang ke kantor pos untuk menerima langsung. Sebenarnya untuk para KPM yang penyandang disabilitas itu sebenarnya kami sudah sampaikan nanti akan diantarkan di rumah masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa penerima yang sudah datang langsung ke kantor pos, jadi kami prioritaskan untuk pelayanan pertama kepada mereka. Nah untuk ini juga kan ada pengantaran untuk KPM yang sakit di rumah sakit itu gimana? Ya, memang sudah beberapa hari ini tim kami melakukan pembayaran langsung ke rumah-rumah KPM maupun ke rumah sakit di mana para penerima bantuan ini yang sementara dengan kakak tunggalnya yang tidak bisa diwakili itu yang sekarang dirawat di rumah sakit, tim kami sudah melakukan pengantaran di beberapa rumah sakit. Oke.
Selain penyandang disabilitas, kantor pos juga menyiagakan petugasnya untuk menyalurkan langsung dana BLTS Kesra ke warga penerima manfaat yang dirawat di rumah sakit. Hingga hari ke-12, distribusi BLTS Kesra di Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai 78%. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, petugas kantor pos mendatangi rumah-rumah keluarga penerima manfaat untuk mendistribusikan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat. Penyaluran secara door-to-door ini menyasar KPM lanjut usia, sakit, dan terbatas fisik untuk mengambil BLT secara langsung di kantor pos terdekat. Petugas kantor pos cabang utama Manado menggunakan kendaraan roda 2 mendatangi rumah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken. Berbekal data penerima serta petunjuk dari Kepala Lingkungan di Kelurahan Pandu, petugas menyambangi rumah KPM terutama yang belum mencairkan BLTS Kesra senilai Rp900.000 dari pemerintah. Pengantaran uang tunai BLTS Kesra langsung ke rumah warga terutama bagi keluarga penerima manfaat yang sudah lanjut usia, menderita sakit maupun terbatas fisik untuk datang ke kantor pos terdekat. Kendati tak selalu mudah menemukan alamat rumah keluarga penerima manfaat di masing-masing kelurahan, namun para petugas terus berupaya untuk mengkonfirmasi setiap penerima dan berupaya tak satupun yang terlewatkan. Dari kantor pos kantor cabang utama Manado melakukan pendistribusian BLTS Kesra kepada masyarakat yang mengalami sakit maupun yang sudah lanjut usia, agar mereka tetap mendapat pelayanan pembayaran tanpa perlu ke kantor atau di loket. Kehadiran petugas pos untuk menyerahkan langsung BLTS Kesra di rumah penerima dinilai sangat membantu warga. Apalagi sebagian besar penerima sudah kategori lansia dan sakit. Keluarga, pelayanan ini sangat bagus karena membantu kami keluarga dengan keadaan orang tua kami dengan fisik yang sudah terbatas. Kami keluarga bersyukur karena ada pelayanan dari pos yang langsung datang bawa ke rumah. Opa akan manfaatkan buat apa ini untuk bantuan yang diterima? Kalau manfaatnya sangat perlu for Opa. Beli obat kebutuhan, pamper. Data dari kantor pos, penyaluran BLTS Kesra secara door-to-door di Kelurahan Pandu sebanyak 11 KPM dan secara keseluruhan di Kecamatan Bunaken akan menyasar 127 KPM. Ya, demikian Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi harga bumbu dapur mulai merangkak naik akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Sepekan, saudara. Memasuki bulan Desember, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Kota Gorontalo mulai merangkak naik. Kenaikan harga mencolok pada komoditas bawang merah dan cabai rawit. Kenaikan harga bumbu dapur ini memang kerap terjadi di bulan Desember lantaran menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pedagang mengaku komoditas bawang merah dan cabai rawit menjadi bumbu dapur yang kini mulai mahal. Harga bawang merah kini menembus kisaran angka Rp50-55.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30 hingga Rp40.000 saja. Tidak hanya itu, harga cabai rawit pun cukup melonjak dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp20-25.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Komoditas cabai keriting pun kini mulai mengalami kenaikan. Pedagang bilang kenaikan harga sejumlah bumbu dapur ini lantaran mulai meningkatnya permintaan komoditas pasokan dari luar Gorontalo seperti Kota Manado. Sementara ketersediaan pasokan cukup terbatas. Nah, sekarang bawang merah
Selain bawang merah apa lagi yang mulai naik? Rica juga mulai naik. Kalau bawang merah berapa harga sekarang? Sekarang eceran 50. Kalau kemarin itu Pak? Sampai 30, 25. 30 ya? Sekarang sampai 50 ya? Kalau rica? Rica 45. Kalau sebelumnya berapa? 20. Cuma 20 ya? Tapi emang lebih harganya ini lama atau baru? Baru. Itu biasanya kenapa? Stok kurang, permintaan banyak. Ini bawang merah. Bawang merah. Bawang merah itu naik sekarang? Iya, kalau 55 1 kilo. Kalau biasanya berapa? Biasanya cuma 40, 45. Ini naik aja 55 1 kilo. Berapa lama itu? Itu boleh 5 hari begitu. 5 hari ya? Ya. Selain bawang apa lagi yang naik? Rica. Kalau rica berapa? Rica so 45. Biasanya kan cuma 25, 30. Kalau rica ini seberapa lama? So 3 hari. 3 hari ya? Berarti Ya. mulai naik. Mulai naik. Itu kenapa mulai naik? Ya. Mungkin pengiriman lagi itu. Tapi yang biasanya Desember ini Naik lagi. naik ya? Pedagang pun berharap kenaikan harga bumbu dapur ini tidak terus terjadi, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong di Pasar Sentral Kota Gorontalo kian meroket hingga mencapai Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong kali ini dinilai menjadi rekor tertinggi di tahun 2025 lantaran ketersediaan ayam kian terbatas di tengah meningkatnya permintaan. Menghadapi perayaan Hari Natal dan Tahun Baru nanti, harga ayam potong di Pasar Sentral Kota Gorontalo kini mulai melonjak. Harga ayam potong yang biasanya di bawah Rp30.000 kini telah mencapai hingga Rp34.000 per kilogram. Sementara satu ekor ayam yang biasanya dijual dengan harga Rp55 hingga Rp60.000 kini sudah mencapai Rp75.000. Bahkan kenaikan harga ayam potong kali ini dinilai menjadi faktor tertinggi selama tahun 2025 ini. Pedagang bilang kenaikan harga ayam potong ini lantaran ketersediaan di tingkat pedagang mulai terbatas serta meningkatnya permintaan. Kehadiran program makan bergizi gratis juga dinilai menjadi salah satu penyebab menipisnya ketersediaan ayam di pasaran karena banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG di Gorontalo. Mahal. Mencari rekor tahun ini nih harga. Berapa deh harga sekarang? Biasanya di bawah 30, sekarang 34.000. Itu pun belum net di situ. Kemungkinan besar dia naik lagi per kilo. Kalau per ekornya biasa berapa? Tergantung ukurannya. Kalau besar juga uangnya. Biasanya kosong. Satu kosong. Cuma dikasih berbagi jatah-jatah. Dari tahun lalu dan tahun ini yang paling mahal. Kalau sebelumnya berapa nih harganya? Harga biasanya berapa itu? Harga per kilo? Iya. Per ekornya biasa kilo. Jaga jual 50.000. Iya. Mas sekarang sampai 75. 75 ya? Iya. Itu biasanya diperkirakan naik lagi kalau bulan Desember? Iya, naik lagi. Oh, diperkirakan naik lagi? Iya, soalnya stok belum stabil. Stok tidak stabil ya? Iya, kurang sekali. Demi mencukupi ketersediaan di lapak, para pedagang juga terpaksa menyediakan ayam potong beku. Kenaikan harga ayam potong ini pun diperkirakan masih akan terus melonjak karena menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan, Kota Manado naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Rata-rata kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 per baki. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado mulai mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh menurunnya pasokan dari peternak dan pemasok luar daerah sehingga stok di pasaran menjadi terbatas dan mendorong harga perlahan merangkak naik. Di pasar Karombasan Manado, harga telur kecil yang sebelumnya berkisar Rp50.000 per baki ini kini naik menjadi Rp53.000 per baki. Begitupun telur ukuran jumbo yang sebelumnya Rp60.000 per baki, saat ini naik menjadi Rp62.000 per baki. Para pedagang mengatakan setiap tahun apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, telur ayam selalu mengalami kenaikan harga. So, 1 minggu ini naik terus dia. 1 minggu? Ya, dari kemarin ini hari juga naik. Kemarin sebelumnya berapa? 60.
61 pagi. Baru kemarin dia 61, tadi so 62. Jadi kemarin 61, sekarang 62. Nggak naik lagi. Ini DP faktor apa ini yang bikin sampai harga telur ayam ini sampai dia naik? Biasa, faktor Natal tuh, jadi sudah boleh pungkir, sudah boleh mau blok itu. Tiap Natal pasti telur pernah naik. Meski harga naik, masyarakat tetap harus membeli karena sudah menjadi kebutuhan khususnya untuk membuat kue. Yang harus dibeli. Terus memang kita cari yang murah. Tapi kalau memang harganya sebegitu mesti beli. Toh Pak? Kenapa? Kebutuhan. Semua Natal begini. Toh kalau emangnya murah, kalau nggak perlu nggak boleh beli. Karena kebutuhan biar mal beli. Kalau pemerintah harus turun di lapangan supaya dia DP harga turun. Semua bahan pokok. Toh? Diprediksi harga telur ayam akan terus naik seiring semakin dekatnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Bulog Divres Sulawesi Utara Gorontalo menjamin stok ketersediaan beras jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Adapun cadangan beras sebanyak 24.000 ton mampu mencukupi kebutuhan hingga bulan Maret tahun depan. Perum Bulog Divres Sulawesi Utara Gorontalo menjamin stok beras mencukupi hingga Maret 2026. Ini sudah termasuk stok beras sebanyak 24.000 ton pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Kepala Bulog Divres Sulawesi Utara dan Gorontalo, Erwin Tora bilang, pengadaan penyerapan gabah dan beras untuk cadangan pangan pemerintah yang dilakukan Perum Bulog Divres Sulut Go di tahun 2025 sangat cukup. Masyarakat Sulut tidak perlu khawatir sebab ketersediaan beras apalagi di daerah kepulauan, karena sebelumnya pihak Bulog sudah menyediakan stok beras untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk. Bulog saat ini telah melakukan langkah-langkah upaya. Yang pertama itu adalah mempersiapkan stok di gudang Bulog. Saat ini stok kami ada sekitar 20.000 ton yang berada di gudang Bulog di dua provinsi, Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, berada di 12 kompleks gudang kami tersebar di cabang Tahuna, kemudian di Kanwil sini sendiri, Minahasa, Manado, kemudian di Bola Mongondo di Gorontalo. Dari stok yang kami miliki setara 20.000 ton ini itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kita, baik itu untuk kebutuhan stabilisasi harga SPHP maupun bantuan pangan untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bahkan stok ini bisa mencukupi untuk sampai dengan Maret 2026. Ermin juga menjamin akan mengontrol harga beras di pasaran agar tetap stabil dan terpenuhi bagi masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas Sulut masih akan hadir dengan informasi KPI sosialisasi literasi media di sekolah rakyat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, lebih dari 3.000 pengendara di Gorontalo terjaring razia selama pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025. Selama Operasi Zebra Otanaha 2025 ini, pelanggaran lalu lintas masih didominasi pengendara tidak menggunakan helm SNI, pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi, hingga menggunakan knalpot brong. 2 pekan pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo mencatat lebih dari 3.000 pengendara di Gorontalo terjaring razia. Pelanggaran lalu lintas ini pun masih cukup didominasi kendaraan roda 2 dengan pelanggaran tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi atau anak di bawah umur, hingga penggunaan knalpot brong. Dari 3.000 pengendara yang terjaring razia ini, lebih dari 1.000 pengendara yang terpaksa dikenakan tilang, sementara pengendara dengan pelanggaran ringan hanya diberikan teguran simpati. Jumlah pengendara yang terjaring razia Operasi Zebra Otanaha 2025 ini jauh lebih banyak dibandingkan pada tahun 2024 yang hanya berkisar 2.700 pelanggar atau naik 12%.
Ditlantas Polda Gorontalo bilang, selama pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025 ini, terjadi 8 kasus laka lantas. 1 korban meninggal dunia, luka berat 5, serta 7 korban luka ringan dengan kerugian material hingga 16 juta rupiah. Pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025 kali ini lebih mengedepankan penindakan secara humanis berupa teguran simpatik. 4. Memberikan edukasi kepada masyarakat ketika melakukan pelanggaran, edukasi juga kepada para pelanggar bahwa pelaksanaan sidang hadir, nanti di sana bisa berargumen. Untuk pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra 2025 ini, kami telah berhasil menindak kurang lebih 3.037 pelanggar. Yang dalam penindakannya ini kami melaksanakan peneguran sebanyak 1.966, menggunakan tilang manual sebanyak 436, dan kita tindak menggunakan etle sebanyak 646. Untuk penindakan pelanggaran ini dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan, karena tahun 2024 ini yang kita tindak sebanyak 2.720, tahun 2025 ini 3.037, artinya naik 12% atau sekitar 317 pelanggaran yang bisa kami tindak. Pelanggar lalu lintas yang terjaring razia sebagian besar di wilayah Kota Gorontalo lantaran menjadi pusat padatnya aktivitas warga. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, Saudara, produksi pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi di Gorontalo meningkat drastis selama pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025. Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo mencatat peningkatan mencapai 25% dibandingkan sebelum adanya Operasi Zebra dan didominasi kalangan pelajar atau remaja. Pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025 rupanya menimbulkan fenomena baru dari tren positif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Pasalnya hanya 2 pekan Operasi Zebra Otanaha digelar, jumlah produksi pembuatan SIM di Gorontalo meningkat drastis. Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo mencatat pembuatan dan perpanjangan SIM meningkat hingga 25% selama pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha. Dirlantas Polda Gorontalo bilang, di bulan Oktober sebelum Operasi Zebra digelar, jumlah pembuatan dan perpanjangan SIM hanya sekitar 4.000 keping. Namun pada bulan November, tepatnya saat pelaksanaan Operasi Zebra, jumlah produksi SIM mencapai 5.000 keping atau meningkat hingga 1.000 keping SIM dari sebelumnya dan didominasi kalangan pelajar atau remaja. Selama Operasi Zebra ini dibandingkan dengan 1 bulan sebelum pelaksanaan Operasi Zebra, ini untuk produksi SIM baik baru maupun perpanjangan ini mengalami peningkatan sebanyak 25%. Untuk bulan Oktober itu yang mengurus SIM baru maupun perpanjangan sekitar kurang lebih 4.000, sedangkan di bulan November ketika berlangsungnya Operasi Zebra selama 2 minggu ini sekitar 5.000, artinya ada peningkatan sekitar 1.000 atau sekitar 25%. Jadi dari situ juga bisa menjadi indikator bahwa masyarakat ini mulai sadar kewajibannya untuk harus mengurus SIM ketika akan mengendarai kendaraan. Meningkatnya produksi pembuatan atau perpanjangan SIM ini pun dinilai jadi salah satu indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam taat berlalu lintas dan diharapkan dapat terus terjaga guna menciptakan ketertiban dalam berkendara. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan sosialisasi tentang pentingnya literasi media bagi pelajar Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA Tampusu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang pentingnya memahami dan mengkritisi informasi yang diterima dari media TV, radio, dan digital. Wakil Ketua KPI Muhammad Reza membekali literasi digital kepada sejumlah siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas Tampusu pada Kamis pekan lalu. Materi yang diberikan berupa cara memahami dan mengkritisi informasi yang diterima dari media, serta bagaimana menggunakan media digital dengan bijak. Tampak para siswa sangat antusias menerima materi yang diberikan.
Mereka pun melontarkan sejumlah pertanyaan seputar dunia digital serta peran KPID dalam mengawasi penyiaran di media. Muhammad Reza mengatakan penting bagi pelajar untuk memahami media dan informasi yang diterima agar tidak terjebak dalam berita palsu atau hoaks. Mengenal literasi media kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang ada di sekolah rakyat. Begini, kemampuan untuk cakap menggunakan media itu harus diajarkan sedari dini. Karena mereka lah yang paling aktif mengakses media, baik televisi dan radio maupun media digital. Agak mengagetkan tadi, ternyata hampir semua mereka masih mengkonsumsi televisi, masih juga mengkonsumsi radio dengan jumlah yang banyak, dan juga ikut mempunyai akun-akun di media sosial. Jadi sebenarnya anak-anak ini mereka adalah pengguna media aktif, televisi, radio, dan media sosial. Dalam kegiatan sosialisasi literasi media ini, Muhammad Reza juga didampingi Ketua KPID Sulawesi Utara Truli Kerap bersama Komisioner Yoke Senduk. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, jelang peringatan Hari Armada, Kodaeral 8 menggelar bakti sosial yang menyasar warga masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Sabtu pekan lalu. Bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan dalam rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025, Kodaeral 8 menggelar bakti sosial berupa layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sunatan massal bagi masyarakat di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Bakti sosial tersebut dipimpin Wakil Komandan Kodaeral 8, Laksamana Pertama TNI Tony Herdijanto, didampingi seluruh pejabat utama di Kodaeral 8. Wakil Komandan Kodaeral 8 bilang, kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral 8 bagi masyarakat, serta dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan kesehatan komunitas pesisir. Selain itu dilakukan juga penanaman mangrove di kawasan pesisir Desa Kulu sebagai dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Dalam bakti sosial tersebut, Kodaeral 8 juga membagikan paket sembako untuk masyarakat serta menyalurkan program CSR bagi PLN yang turut mendukung peningkatan kesejahteraan warga. Kegiatan ini saya rasa sangat bermanfaat sekali, terkhususnya bagi masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan kesehatan. Semoga ke depannya kami bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuat lebih banyak lagi acara seperti ini dan bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat. Tentang kegiatan kesehatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebab jika masyarakat akan ke kecamatan, kendaraan, dan biaya. Jadi ini sangat bersyukur atas pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Desa Kulu hari ini. Melalui rangkaian kegiatan bakti sosial ini, Kodaeral 8 berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah dalam membangun wilayah maritim yang kuat, sehat, dan sejahtera. Yanim Kasingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.